Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah sidang sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan tadi, tema kita adalah memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakan sebuah hikmah, yaitu hikmah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-47. Beliau menyampaikan, la tatruki dzikra li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Janganlah kamu meninggalkan zikir dikarenakan tidak hadirnya hatimu di dalam zikir tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika min wujudi dzikrihi. Karena kelalaianmu dari dengan adanya zikir tersebut, tanpa adanya zikir tersebut itu lebih berat, lebih berbahaya dari kelalaianmu dengan adanya zikir tersebut. Fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatmu dari zikir yang tidak disertai dengan kelalaian kepada zikir yang disertai dengan kesadaran. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Dan dari zikir yang disertai dengan kesadaran kepada zikir yang disertai dengan kehadiran. Nanti akan kita contohkan apa itu maksud dari kehadiran. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin an ma siwal mazkur. Dan dari zikir yang disertai dengan kehadiran kepada zikir yang disertai dengan kehanyutan kecuali kepada yang disebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip satu ayat, wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sulit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah, kemudian di sela-sela zikir tersebut kita kadang lalai. Itu lebih baik daripada kita lalai kepada Allah tapi nggak pernah zikir. Maka dengan zikir tersebut kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat kita dari zikir yang disertai kelalaian kepada zikir yang disertai dengan kesadaran. Dari zikir yang disertai dengan kesadaran kepada zikir yang disertai dengan kehadiran. Kehadiran itu apa? Kehadiran hati ketika kita membaca zikir. Ustadz Rahmat kemarin subuh mengajarkan kepada kita untuk mentadaburi. Itu cara untuk menghadirkan hati kita. Kita sholat kadang hadirnya kemana? Setelah ini kita akan baca surat Ali Imran. Sholat ini kita akan baca surat Ali Imran. Kemudian nanti apakah ketika imam mengimami kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Wah, Ali Imran ini panjang ini. Nah, kalau itu artinya sholatnya nggak hadir. Itu hadir. Maka ada seorang sahabat namanya Sayyidina Urwah bin Zubair. Sayyidina Urwah bin Zubair ini kakinya harus diamputasi. Beliau mengatakan, nanti potong kaki saya kalau saya sudah sholat. Setelah selesai sholat, beliau marah kepada sahabat. Kenapa kok belum dipotong? Para sahabat ngomong, sudah kami potong. Itu namanya hadir. Itu hadir dalam zikir. Itu kehadiran. Maka itu sudah bukan hadir lagi, tapi selain yang disebutkan itu tidak ada. Selain yang disebutkan itu tidak ada. Jadi yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menemukan Al-Imam Abu Hanifah sholat ba'diyah isya 2 rakaat, salam, adzan subuh dan hatam Al-Quran. Kenapa? Karena hadir.
Itu hadir. Ya, itu hadir. Dan di sini Sayyidina Ali nanti itu sebagai penutup, sebelum kita tutup, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, syiar-syiar Islam ini banyak, saya bingung mau pilih yang mana. Tolong ajarkan kepadaku apa yang harus aku lakukan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yazalu lisanuka rodban bidzikrillah. Yaitu dengan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tutup kajian singkat sebelum tarawih ini dengan sebuah riwayat. Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jalan mana yang paling dekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Ali, alaika bimudawamati dzikrillah. Hendaklah engkau mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan di sini, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah. Tidak akan datang hari kiamat hingga di atas muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan banyak Rasulullah itu zikir. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, setelah ini Ali, pejamkan matamu, dengarkan aku akan melafalkan la ilaha illallah 3 kali, kemudian diikuti. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan memejamkan mata, beliau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Ali mengikuti tiga kali. Maka kita tutup kajian singkat ini dengan sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, dan kemudian Sayyidina Ali mengajarkan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, dan itu sampai kepada kita. Kami pun diajarkan demikian oleh guru-guru kami. Mari kita sama-sama berzikir 3 kali. Saya pertama kali 3 kali, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengikuti 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha. Sebentar, Rasulullah mengajarkan Rasulullah 3 kali, setelah itu baru diikuti 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil memejamkan mata. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalimat tauhid tersebut tertancap di dalam hati kita dan kemudian terpancarkan dalam perbuatan kita, perkataan kita, dan seluruh amal ibadah kita, sehingga seluruh amal ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.